Bahas mengenai konsep usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul berasal dari kata al-aslu yang berarti adalah dasar atau suatu landasan. Sedangkan usul secara istilah adalah dalil, rojih, menguatkan, dan makis alaih. Sedangkan yang kata kedua dari usul fikih yaitu fikih, secara bahasa fikih berasal dari kata al-fiqhu yafqahu fikhan, berarti pemahaman, mengerti, atau paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah fikih yaitu al-ilmu bil ahkami al-asyariyah al-amaliyah al-muktasabi min adilatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu yang membahas aturan-aturan hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Tafsiliyah artinya terperinci. Apa maksudnya? Ilmu yang membahas aturan hukum syara. Hukum syara yaitu aturan hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan amaliyah artinya perbuatan atau pekerjaan. Jadi ketika ada suatu perbuatan ataupun pekerjaan yang dikenai hukum Islam, misalnya mandi. Mandi kan suatu pekerjaan sehari-hari. Karena dikenai hukum Islam, mandi merupakan fikih. Contoh lain seperti makan. Makan adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang dikenai hukum Islam, dinamakan dengan fikih. Jadi kalian pahami, yang dimaksud dengan fikih suatu perbuatan atau pekerjaan yang dikenai hukum Islam. Contohnya seperti makan, tidur, sholat, belajar, itu adalah fikih. Sedangkan usul fikih secara istilah berarti suatu sarana atau alat yang digunakan sebagai jalan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan suatu hukum syara. Jadi analoginya seperti ini. Nah, misalnya analoginya kita contohkan jagung. Jagung itu bahan olahan atau bahan pokok. Bahan pokoknya adalah jagung. Disamakan jagung ini adalah Al-Quran atau hadis Nah, dari bahan pokok ini, jagung ini bisa kita olah. Bisa dijadikan puding jagung, bisa jadi jagung rebus, jagung bakar, bubur jagung. Nah, ini kan produk dari jagung. Produk dari jagung, produk hasilnya itu disebut dengan fikih. Fikih itu berarti produk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan usul fikih, usul fikih itu berada di sini. Cara pengolahannya, cara pengolahan puding jagung, cara pengolahan jagung rebus, jagung bakar, bubur jagung kan diolah. Ada cara-cara tersendiri, misalkan seperti puding jagung. Puding jagung ini kan cara pengolahannya berbeda dengan jagung rebus. Cara pengolahannya ini disebut dengan usul fikih. Sedangkan jagung adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pokoknya ada suatu hukum pokok, misalkan ada jagung, kemudian jagung ini mau dijadikan suatu produk. Nah, produk tersebut dinamakan fikih. Contoh lain penerapannya adalah pada Quran surat Al-Maidah. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Surat kelima ayat 6. Di dalam Quran surat Al-Maidah ada kata kuntum ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholat. Nah, kuntum ini berasal dari kata fi'il madi. Dari kata kama yang berarti mendirikan. Kalau misalkan fi'il madi berarti fi'il yang sudah. Jadi ketika ada perintah wudu, kalau secara harfiahnya perintah wudu itu setelah sholat, maka diperlukanlah jalan. Misalkan ada perintah untuk wudu. Perintah untuk wudu ini di Al-Quran
perintah wudhu itu setelah sholat. Tapi kenapa sekarang muncul kalau wudhu itu sebelum sholat? Nah, inilah jalan pengolahannya. Dipikirkanlah oleh para mujtahid usul fikih bahwa wudhu ini dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, bukan sebelum melaksanakan sholat. Ya, seperti yang fi'il madi kan harusnya, karena ini fi'il madi harusnya setelah, tapi karena rancu maka dipikirkanlah oleh para ulama bahwa wudhu itu sebelum sholat, bukan setelah sholat. Contoh lain, ada perintah di Al-Quran itu ketika seseorang setelah berzunub maka dia harus langsung sholat, harus langsung puasa, akan tetapi harus mandi junub dulu kan. Ada juga perintah bahwa diperbolehkan berpuasa tanpa mandi junub terlebih dahulu. Maka di sini kan ada pertentangan. Nah, karena ada pertentangan ini dibutuhkan suatu cara, dan cara tersebut atau metode tersebut disebut dengan usul fikih.